Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arzuqni tayyiban wasta'milni salihah. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan tayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al khaira amri akhiruh wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yawma liqa'ik. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinil batila batilan warzuqni istinabahu. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wal yuftatah ad-du'a bil hamdi lillahi wa thana'i alaih. Thumma salatu wassalam ala nabi alaihi wa ala alihi. Wal yakhtim du'aahu bimithli dhalik. Thumma liyaqul ba'dahu amin. Wal yukthir al-'abd jiddan min su'alil 'afiyah fid dunya wal akhirah faqad warada fil hadits annahu ma su'ila Allahu syai'an ahab ilaihi min an yas'ala al-'afiyah fid dunya wal akhirah fa hiya min ajma'i da'awat wa afdaliha wallahu waliyut taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita meneruskan pengajian yang telah lalu ini rada dawa. Praine kesuwen. Nggih. Yaitu yang berkaitan dengan doa dan adab-adab berdoa. Doa itu mohon. Memohon itu namanya doa. Artinya semua itu doa, iltimas, amr, semua itu meminta. Tolap itu meminta. Cuman kalau dari bawah ke atas itu namanya memohon. Nah, doa ini ibadah, bahkan disebut mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Doa dalilul iftiqar, bukti penghambaan seseorang hamba kepada Tuhannya. Makanya Allah paling suka dengan hambanya yang mulihin, yang doa terus, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu suka. Saya pernah menyampaikan di sini, manusia itu nggak suka dimintain. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, terus-terusan nggak suka. Tapi kalau Allah seneng dimintain. Diteruskan tambah senang, kitanya nggak minta tambah nggak suka Allah. Ini menunjukkan karam wajuduh, kedermawanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbanyak doa ya. Doa itu bahkan imaduddin, tiangnya agama itu doa. Wong sholat ini definisi dalam bahasanya as-shalah lughatan ad-du'a, doa. Salat ini doa. Wa qila du'aun bi khair. Ada yang mengatakan doa yang baik itu salat. Ya. Maka itu jangan menganggap remeh doa. Ya. Jangan menganggap remeh doa. Dan mintalah doa kepada siapapun, karena kita nggak tahu siapa yang diijabahi doanya oleh Allah. Makanya ada pernyataannya Imam Ali Zainal Abidin, innallaha akhfa thalath fi thalath.
Dalam riwayat innallaha akhfa arba'a fi arba'in. Ridhahu fi ta'atih, Allah sembunyikan keridhoannya pada ketaatan. Jangan meremehkan ketaatan apapun. Mau sholat sunnah, mau ngaji, mau zikiran, jangan diremehkan. Mungkin di situ ada ridho Allah. Disembunyikan ridhonya Allah ini pada sesuatu amalan yang kita nggak tahu. Kalau kita tahu, ya kita tinggalin semua itu terus yang kita lakukan. Makanya jangan meremehkan amal ketaatan apapun. Selama itu suatu ketaatan jangan diremehkan. Walau antal ko akhok biwajhi talq. Sampai kata Rasulullah, la tahkiranna min ma'rufin syai'an. Jangan kau meremehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun, walaupun itu hanya senyum di hadapan saudaramu muslim. Mungkin gara-gara sampean senyum, orang itu bunga hatinya, bahagia hatinya, sebab kau dapat ridho Allah. Seperti Bani Israel, seorang wanita di Bani Israel nggak baik, pelacur, tapi Allah rahmati gara-gara apa? Nyelamatin binatang yang mau mati gara-gara kehausan. Gara-gara itu Allah ridho, akhirnya dia masuk surga. Sebaliknya di Bani Israel, imra'atun, seorang wanita, habasat hirratan, memenjara atau mengkerangkeng kucing hingga nggak bisa makan, hingga sampai makan tanah mati. Gara-gara itu Allah murka. Makanya yang kedua, Allah menyembunyikan ridhonya pada suatu ketaatan. Jangan kau remehkan perbuatan taat apapun dan menyembunyikan kemurkaannya pada suatu kemaksiatan. Jangan menganggap remeh maksiat. Gara-gara uang riba, na'udzubillah, amal kita semua ditolak masuk neraka. Gara-gara ninggalin sholat, gara-gara mungkin ngomong nyakitin hati orang, Allah murka dan kita sampai dimasukkan ke nerakanya Allah. Makanya jangan main-main. Yang namanya maksiat itu jangan diremehkan. Kalau di situ ada murkanya Allah, sudah, ma'assalamah, kirim salam, bye-bye. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akhfa sirruhu fi khalqih. Dan Allah itu menyembunyikan kerahasiaannya pada seorang dari hambanya. Jangan sepelekan hamba Allah. Mungkin di situ ada sirnya Allah. Maknanya wali. Sopo ndik kini masjid iki sing wali? Nggak tahu. Bisa jadi sing serbanan. Bisa jadi sing nggak kopian. Bisa jadi sing nggak kopi topo koboi. Allah sembunyikan kok sirnya. Nggak tahu kita. Terus caranya ya berbuat baiklah kepada semua hamba Allah. Kemungkinan dia wali Allah, kita mendapat sirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sir itu rahasia yang Allah berikan kepada hambanya. Jangan ngeremehkan hamba Allah. Malah justru kebanyakan aulianya Allah itu malah profilnya itu low profil. Rubba ash'ad aghbar, madfu'un bil abwab, law aksama 'ala Allahi la abarrah, kata Rasulullah. Ada orang compang-camping, badannya baunya kotor, di rumah-rumah pintu orang diusir, padahal dia kalau minta sama Allah langsung kontan Allah kasih. Kita nggak tahu. Jangan pernah remehkan. Ada riwayat di kitabnya Ratibul Haddad itu, Syarah Ratibul Haddad itu, ada namanya Syekh, ini kalau dalam istilah tasawuf namanya Ra'su Subhah. Tahu Ra'su Subhah enggak? Ra'su Subhah itu tasbih itu kan ada ujungnya, sing paling gede. Lah aulia itu ada yang kecil-kecil, ada yang paling besar, ada ujungnya. Waktu itu ujungnya namanya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Ini
alim, abid, ahli ibadah. Semua orang ahli ibadah dan ulama ini takluk sama dia, semuanya takut. Kalau sudah masuk ke majelis, kayak singa, yang lainnya kayak domba. Muhammad bin Abu Bakar masuk. Hebat. Ya. Terus di antara orang-orang soleh dan para ulama, para mungkin wali itu, para aulia itu, ada satu yang namanya Darwish. Darwish itu sing sarunge sisian sing iki dawa gede. Kancinge kadang kekijolan. Kopiahe miring titik. Nggih. Modele wis karepe dhewe enggak sibuk dengan atribut. Namanya Al-Imam Ash-Shibli. Ini orang alim, cuman yang di antara mereka dia ini nggak mungkin sealim mereka, nggak mungkin seahli ibadah mereka, tapi ya orang soleh, orang nggak ahli maksiat, orang hidup di masjid juga, cuman dia tampangnya kayak gitu. Suatu saat ada majelis yang akan dihadiri oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar, maka para orang-orang soleh ini semuanya kumpul hadirin. Orang-orang soleh ini semuanya kumpul. Orang ulama ini kumpul. Ketika Syekh Muhammad bin Abu Bakar itu masuk, berdiri semua orang. Berdiri menyambut beliau. Tapi yang terjadi, begitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar masuk, orang salaman semua. Ketika orang salaman, di antara yang salaman adalah Syekh Ash-Shibli. Kemudian Ash-Shibli ketika lihat Muhammad bin Abu Bakar, ketika ngelihat Ash-Shibli langsung dipeluk, terus dicium keningnya. Sing liyane iri kabeh. Waduh rek, lha apa Habib iki ngambung bathuke wong edan iki. Wong iki wong akeh wong gena-gena kok sing diambung bathuke wong edan. Bingung wong-wong istilahnya nek dalam dunia TNI di Haji Sulaiman itu kok gak tentara ini karena sih ngaji tentara ini dia ditangkap nggih coba di prokes di gini nggih bintang 4 jenderal yang hadir bintang 1, bintang 2, bintang 3 sing dihambung kopral. Kan ya sing bintang-bintang iki lah loro hati ya. Nih. Kok yang dicium Shibli wong edan iki sing kemudian beliau duduk, setelah duduk tahu aulia ini punya firasat. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang-orang soleh, orang-orang beriman, dia itu bisa memandang dengan cahayanya Allah. Kemudian beliau berkata, apakah kalian takjub dengan apa yang aku lakukan kepada Al-Syekh Ash-Shibli? Sampai tak ambung jidatnya itu. Mereka semua mengatakan iya. Demi Allah, saya mencium keningnya Shibli karena hanya ingin bertabaruk. Karena semalam aku bermimpi, aku melihat Rasulullah mencium keningnya. Bayangno, bukan beliau mencium untuk terus supaya dia dapat berkah. Dianya yang mau dapat berkah dari Imam Shibli karena mimpinya melihat Rasulullah mencium keningnya. Tambah nerodok wong-wong. Sirullah fi khalqi. Mana ada yang tahu? Makanya jangan pernah hukum seseorang atau jangan pernah menilai seseorang dengan atribut atau dengan baju
nggak bisa. Ya. Kemudian ada yang penasaran dengan Asy-Syaikh Al-Imam Asyibli tersebut, kok bisa sampai seperti itu. Kemudian beliau ditanya, Syibli, gimana kau bisa jadi orang yang dicintai Rasulullah sampai seperti itunya? Apa amalanmu yang lebih? Nah, ini beliau mengatakan, amalanku diantaranya adalah selalu tiap malam itu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Itu dibaca beliau setiap malam, itu dibaca berapa, 7 kali atau ya, dibaca 7 kali. Itu termasuk keutamaan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Dibaca. Saya pernah dapat ijazah itu juga, insyaallah barang siapa yang membaca itu di waktu pagi hari nggak akan mati sampai terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari itu dia baca itu nggak akan mati sampai terbitnya matahari. Itu saya dikasih ijazah oleh guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Saya ijazahkan kepada kalian semuanya, kalau memang sah ijazah yang saya dapat dari Al Habib Salim tersebut. Alhamdulillah saya ngamalkan itu dan sampai sekarang saya tidak mati-mati. Ya. Nah itu daripada keutamaan doa. Yang terakhir, nah ini, wa innallaha akhfa ijabata du'aih fi khalqi. Allah itu menyembunyikan di mana diijabahi doanya kepada makhluk. Makanya jangan pernah remehkan hamba Allah yang manapun minta doa. Yang penting jangan ke orang kafir. Gara-gara ini kan ono wong nyembah berhala mbok tung ya itu ngomong tolong kalau pas nyembah itu nggak kafir kon. Bolehnya minta doa kepada orang yang bermohon kepada Allah. Kalau bermohon kepada selain Allah nggak boleh. Makanya kadang-kadang saya lihat pejabat-pejabat di Indonesia ini rodok gak pokro. Di jaluk itu mau ngene wihara, donga nang ngene gereja. Ini kan ngawur. Lawang yang dia minta ini Tuhan yang tidak semestinya kok. Kita harus toleransi, dia mau doa kepada menyembah siapapun monggo. Tapi kalau kita mengamini doa orang kafir yang menyembah kepada selain Allah, kitanya jadi kafir. Nggak sampai seperti itulah toleransi itu. Ini kadang-kadang ada sekelompok orang non muslim yang mendoakan pejabat muslim. Ini edan-edanan. Cuman mau gara-gara mau apa? Suara. Gara-gara jabatan, kepingin oleh suara sing akeh dari golongan tertentu, dia lakukan hal yang berbau syirik. Dia lakukan hal yang sampai menuju kekafiran bahkan. Lihat agama diketulinan. Orang kafir itu lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, jangan dipaksa dia berkeyakinan sama-sama kita. Biarkan dia itu dengan jalannya, kita dengan jalannya. Tapi kita juga jangan terlalu lebay. Minta doa dari orang yang nyembahnya kepada selain Allah. Ini apa sih gak paham aku. Terus sampean amini. Walaupun, tapi saya niatnya itu doa itu tadi kepada Allah, bukan seperti lapo njaluk donga. Berarti mbok akali wong iku. Nih. Saya gini-gini nih kadang-kadang lihat ada yang enggak beres.
kebablasan. Pernah di Batu hadirin, ada penyembuhan gratis yang dilakukan oleh satu pendeta dari Amerika. Jadi orang-orang miskin yang kena stroke, kena apa yang nggak kuat bayar untuk pengobatan, dia mengadakan pengobatan gratis untuk umum. Pengobatan gratis untuk umum. Jadi istilahnya kayak ruqyah, kayak ruqyah tapi yang mereka mukjizat, judulnya mukjizat Tuhan bopo. Saya datang ke Kapolres, saya komplain Kapolres, sampai tanggung jawab loh. Kalau ada orang Muslim yang ikut berobat dan dia disuruh meyakini Tuhan selain Allah, syirik, sampean tanggung jawab loh. Tapi kelihatannya dapat izinnya dari atas. Jadi wis modele wong-wong kan sing mani. Apa yang kita lakukan? Sudah nggak bisa, ya sudah. Saya bilang saya mau hadir, kan untuk umum kan untuk umum, saya boleh hadir kan? Hadir saya. Kok serbanan gini? Uang yang ngobati di kono, aku di kene tak delok tak bocor rotip ya. Saya bawa santri beberapa orang, dijogo mbak polisi. Kenapa saya dijaga? Habib disuruh Pak Kapolres untuk menjaga. Emang saya mau apa? Saya cuma mau lihat. Kalau ada yang nggak beres, saya tegur. Dan memang benar. Gimana hadirin? Gimana nggak murtad orang kalau sumpah sama dia itu disuruh meyakini bahwa Tuhan ini bukan Tuhan Allah, adalah Maha Penyembuh yang menyembuhkanmu. Yakinkan. Jadi dia itu diyakinkan gitu loh. Yang yakin bahwa Tuhan ini akan menyembuhkanmu, Tuhan ini bukan Tuhan Allah. Apa enggak murtad itu kalau dia ngomong ya saya yakin Tuhan ini? Murtad. Ini kira pemurtatan Apa boleh seperti itu? Orang muslim pun, orang muslim ketika mengobati orang non muslim, ya dia cuma ngobatin aja, mau doa sama Allah pengobatan monggo. Tapi kalau umpamanya dia itu mengatakan yakinlah Allah yang menyembuhkan, yakinlah Allah, ya itu berarti Anda itu memaksa dia beriman kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Saya lihat sendiri, saya enggak ini saya enggak. Wong London ini delok aku terus pikiran apa kira. FPI rupane. Gak FPI, gak sembarang kali. Saya seorang muslim waktu itu datang. Ghiroh saya, cemburu saya kalau ada orang saudara saya mau dimurtadkan. Jilbab-jilbaban kok yang hadir. Saya tanya, Bu, waras ya sampean ini, Bu? Enggak, lalu lapor ini sampean. Apa ini? Mau buat seperti itu, monggo, untuk kalangan mereka. Membuat ruqyah untuk kalangan umat Islam. Jangan diaduk. Kalau sudah urusannya pakai Quran, pakai nama Allah, itu jangan digedulinan ngono rek. Doa dibuat mainan. Saya lihat sendiri, saya kayak beban gitu. Saya hampir nangis lihat itu. Oh, tusuk wong-wong ini. Gak tega saya. Berarti saya juga diri saya merasa belum apa-apa saya berbuat. Ini kejadian di Stadion Batu. Masih banyak orang yang lemah imannya di kota Batu ini menurut saya. Sampai mereka datang ke tempat yang gak jelas gitu untuk pengobatan. Jilbaban ibu-ibu. Nggak banyak, cuman kameranya tok sing pinter. Jadi engko terus dadine koyo wow di YouTube engko. Saya lihat di YouTube-nya, wah koyo wong ewan ngono lho. Akeh iki majelis iki. Ya. Berarti
kita masih punya PR yang begitu besar. Batu modelnya kurang pesantren, harus ditambahi pondok-pondok sing akeh Batu. Mugi-mugi di tahun 2022 terbangun 250 pondok. Cabangi pondok ngopi Al-Falah. Mukhlisin. Mugi-mugi mukhlisin pondok iki cabangi 2000 petang-welus. Kok gak percaya mbek dongaku sih. Al-Khairat itu satu-satunya mungkin pondok di dunia yang punya cabang 1700 di Sulawesi. 1700 loh itu. Jadi Anda tahu nggak? Nah, saya kita akan nyanyi kon. Namanya Habib Idrus Al-Jufri. Punya anak diteruskan Habib Muhammad, punya anak lagi, ini generasi yang ketiga namanya Habib Segaf yang barusan meninggal. Namanya Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus. Habib Idrus ini orang mana? Habib Idrus ini ngaji di Darul Hadis Malang. Mondoknya di Darul Hadis. Kemudian beliau ke Palu, kemudian dakwah di Palu sampai yang terjadi 1700 cabang pondok pesantren, semua namanya Al-Khairat. Pinter Habib Idrus. Namanya bukan Al-Khair, tapi Al-Khairat jamak. Makanya wake terus. Tafaule genai. Ya. Kayak iki Al-Mukhlisin, Kak Mukhlisin cipta Mukhlisin, wake Mukhlisin. Ya, makanya 2400 iku mang cabange insyaallah. Nek pondokku itu ngakno. Modele repot bangun iki gak beres-beres ini. Kok curhat ngene malah aku rek. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Malam siang tukang terus bekerja. Mungkin ndang mari bangun liyane maneh mari ngene. Itu terus. Jadi saya gini-gini berpikir yang salah kita. Kita masih kurang. Berdakwah ini masih kurang. Banyak orang yang belum ngerti. Makanya pondok pesantren, majelis, masjid ini harus dihidupkan semuanya. Itu yang jadi tujuan kita. Memang yang namanya pesantren ini kayak lampu. Semakin banyak di satu kota, akan semakin terang. Semakin sedikit semakin gelap. Contoh ini Pasuruan, Bangil, pondok tok di sini. Lihat, bioskop gak ono di Pasuruan. Bukan desa, mall ada ini. Cuma tempat-tempat maksiat hampir nggak ada. Karena banyak orang-orang yang ngerti hal haram. Begitu juga di satu tempat di Lasem itu namanya di Sedan. Gini ulama kiai. Gondang Legi, itu lumayan pesantren banyak, maksiat kurang. Jadi tempat di mana banyak pesantren, banyak ulama, insya Allah lebih enak. Lah ini Batu ini kurang pesantren. Batu ini kurang. Jadi insya Allah nih, sing wong Batu ini anaknya ndang mondok kabeh ngono lho. Supaya mulai nggih pesantren sing akeh ngono. Itu kalau sudah seperti itu, ya katanya al ulama surujul azminah. Wong-wong alim iki lampu-lampunya zaman. Kalau semakin banyak wong alim semakin padam. Jakarta itu, wah Jakarta itu banyak pesantren, majelis. Makanya mesti aman. Padahal tempat maksiat banyak, tapi sih untung gara-gara itu tadi itu semua. Nah kita sekarang butuh di Batu ini pesantren yang banyak. Bismillah. Ini harus saling membantu. Sing duwe-duwe mbek duweke. Tanahmu wakafno ge pesantren. Nek sing duwe-duwe. Nek sing gak duwe-duwe, kalau anakmu didik masukkan pesantren supaya nanti yang akan datang menjadi kiai, menjadi habib, menjadi ulama, iso memangku pondok pesantren, iso dakwah, punya majelis. Yang ketiga, nek wis ilmu gak ono, duit gak ono. Yang terakhir,
anak ya, anak, ilmu, kemudian harta. Nek sik gak iso donga. Ini tadi wis dongakno. Ya. Ini kita lihat keadaan seperti ini tambah gak karu-karuan. Pejabat-pejabat ini juga nggak ngasih contoh yang baik. Ya, bermain-main dalam urusan doa kepada orang non muslim, doa ke muslim. Apalagi kalau mau menjabat pilkada, sapa sing nggak ditekani? Kiai ya diparani, dukun ya diparani. Ziarah wali-wali ya dilakoni, ringin ya diparani. Umroh ya melaku, Gunung Kawi ya melaku pisan. Haula wala quwwata. Ya Allah. Ayo. Kita harus jangan kalah kejar-kejaran ini sama orang-orang yang menyebar hal mungkar ini. Mereka punya misi, kita punya misi. Misi kita nanti adalah pendukung Imam Mahdi, misi mereka pendukung Dajjal. Kan ngono. Intinya kan begitu. Intinya nanti di akhir zaman datang Imam Mahdi lah. Kita sekarang ini semuanya siapkan diri untuk menjadi pendukung Imam Mahdi. Siapa sih pendukung Imam Mahdi? Sing ngaji ngene iki. Yang ngaji sing yang pondok iki kabeh pendukung Imam Mahdi bakal. Nah, yang punya misi-misi untuk mateni wong, perang, nyiptakno corona, ini sembarang kali ini kan mereka ini kan atba'ud Dajjal. Mereka mempersiapkan datangnya Dajjal juga. Ayo monggo, Anda dengan kita cara bismillah. Kita akan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah maringi kula lan panjenengan ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirul Fatihah.